Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Guru 24 akan mengulas film horor asal negeri Jepang yang rilis pada tahun 2009. Meski terbilang film jadul, tapi film ini masih sangat menarik untuk kita ulas kembali. Film yang akan kita ulas kali ini berjudul Hantu Teke-Teke. Teke-teke adalah hantu wanita yang hanya memiliki setengah bagian tubuh. Kemunculan hantu ini disertai hembusan angin dan suara yang berbunyi teke-teke. Hantu ini akan memotong tubuh seseorang yang ia temui menjadi dua bagian ya guys. Konon, hantu teke-teke ini sangat membenci warna merah. Jadi, kalau kalian terlihat teke-teke, jika ada di tubuh kalian aksesoris handphone ataupun yang ada warna merahnya, dibuang aja ya guys kalau mau selamat. Lalu, kenapa hantu teke-teke benci warna merah dan mengapa hantu ini suka memotong tubuh manusia? Langsung saja kita mulai ulasannya. Cikicrot. Tapi, bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel Guru 24, boleh di-subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Scene diperlihatkan seorang wanita yang baru pulang bekerja melewati jembatan penyeberangan. Walaupun terbilang masih sore, tapi area sekitar terlihat sangatlah sepi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan terdengar suara teke-teke. Menyadari ada yang tidak beres, wanita tersebut pun bergegas lari. Karena merasa ada yang mengikuti, wanita tersebut bersembunyi di balik lorong-lorong. Ketika dirasa sudah merasa aman, si gadis pun keluar dan tiba-tiba muncul teke-teke memotong tubuh wanita tersebut menjadi dua bagian. Keesokan harinya, di salah satu kelas terlihat dua siswi sedang berbincang-bincang bernama Kana dan Ayaka. Mereka sedang memperhatikan salah satu pria favorit di sekolah mereka. Karena Ayaka mengetahui Kana dan pria tersebut pernah satu kelas, kemudian Ayaka meminta Kana untuk menyampaikan salamnya dan mengatur pertemuan mereka dengan imbalan sarapan gratis, dan Kana pun setuju. Lalu, Kana mendatangi pria tersebut yang ternyata bernama Utsumi. Kemudian, Kana mengutarakan maksudnya menemui Utsumi. Tanpa pikir panjang, Utsumi menerima salam dari Ayaka dan meminta bantuan Kana untuk membantunya agar mereka dapat berkencan sepulang sekolah. Mendengar kabar tersebut, Ayaka sangat kegirangan seperti tante girang. Keesokan harinya, Kana kembali dihampiri Ayaka dan bercerita bahwa Ayaka dan Utsumi telah berkencan. Utsumi pun akan mengajak Ayaka untuk makan-makan sepulang sekolah. Kemudian, Ayaka mengajak Kana untuk menemaninya. Awalnya Kana menolak karena Ayaka memaksa, akhirnya Kana bersedia menemaninya. Singkat cerita, mereka terlihat makan-makan di sebuah kafe. Saat Utsumi memperlihatkan ponsel baru miliknya, ia membuka siaran televisi dan terlihat sebuah siaran yang sedang memberitakan pembunuhan seorang wanita yang terbunuh menjadi terbelah dua. Tidak diketahui siapa pelakunya. Kemudian, Utsumi bercerita kisah hantu teke-teke yang suka memotong tubuh manusia yang ditemuinya. Saat sedang asik berbincang-bincang, Ayaka meminta izin untuk pergi ke toilet. Saat Ayaka ke toilet, Kana berkata pada Utsumi mengenai Ayaka. Lalu, Utsumi menjawab Ayaka cantik, tapi ia tidak menyukainya, malah memberi respon kepada Kana. Ternyata, obrolan mereka terdengar oleh Ayaka yang berada di belakang mereka. Sontak membuat Ayaka kecewa terhadap Kana. Di sini, Ayaka beranggapan bahwa Kana memiliki perasaan yang sama terhadap Utsumi. Namun, Kana tidak mengerti apa yang dimaksud perkataan temannya tersebut. Setibanya di persimpangan, mereka terlibat cekcok dan memilih jalan yang berbeda.
つもそうバカだと思って見下してるんでしょ。Di tengah jalan, Ayaka yang melewati jembatan terlihat suasana sangat sepi. Lalu, tiba-tiba saat Ayaka menoleh ke belakang, terlihat sesosok teke-teke. Seketika, Ayaka berlari, namun naas Ayaka terpeleset dan teke-teke langsung menebas tubuh Ayaka menjadi dua bagian. Keesokan harinya, di sekolah semua orang membicarakan kematian Ayaka. Karena yang mengetahui sahabatnya telah mati dengan tragis, sangat terlihat shock. Lalu, ada seorang guru menghampirinya dan mengajaknya ke suatu ruangan. Saat Ayaka masuk, terlihat Uzumi hendak keluar dari ruangan tersebut. Ternyata, ada dua orang polisi yang ingin memintai keterangan mereka. Karena pada saat sebelum kematian Ayaka, mereka sempat bersama-sama. Lalu, Kana berkata bahwa ia dan Ayaka sudah mengenal satu sama lain, bahkan tidur dan belajar bersama. Seperti udah kayak saudara gitulah. Tapi, saat pulang, di persimpangan mereka mengambil jalan yang berbeda setelah itu, karena tidak tahu lagi apa yang terjadi pada sahabatnya tersebut. 何言ってんの。内海くんのことどう思ってる？ Singkat cerita, sepulang sekolah Kana ditemani Utsumi. Lalu Utsumi meminta waktu Kana untuk sekedar mengobrol. Saat mereka sedang berduaan, Utsumi berkata bahwa Ayaka membicarakan Kana saat kencan pertama mereka. Ia mengatakan kalau Kana teman baiknya dan bila ia ada masalah, ia akan melupakannya saat bersama Kana. Mendengar hal tersebut, Kana sangat merasa sedih. Hari mulai sore, Utsumi pun mengantar Kana pulang, namun di tengah perjalanan Kana meminta diturunkan. Kemudian, mereka pun berpisah. Namun, bukannya pulang ke rumah, Kana malah mendatangi tempat tewasnya Ayaka untuk meletakkan bunga. Pada saat yang bersamaan, Utsumi yang mengkhawatirkan Kana akhirnya memutuskan untuk kembali. Saat Kana mendoakan Ayaka, tiba-tiba angin bertiup kencang. Ia pun teringat ucapan Utsumi, saat kau melihat teke-teke, tubuhmu akan terbelah. Kana pun tidak berani menoleh, hanya diam menunduk. Kemudian Kana berdiri dan bergegas pulang. Tapi ia mendengar suara Ayaka memanggilnya, sontak membuat Kana menoleh. Saat Kana menoleh, ternyata hantu teke-teke yang ia lihat. Sontak, Kana berlari seedan-edannya. Untung ia bertemu dengan Utsumi. Kana langsung naik sepeda dan meminta Utsumi menggoyang sepedanya dengan cepat. Namun teke-teke dapat mengejar mereka. Saat sudah dekat, Kana menjatuhkan diri dari sepeda dan mereka pun dapat selamat. Keesokan harinya, Kana mendatangi perpustakaan untuk membaca buku legenda teke-teke. Tiba-tiba, ada seorang gadis mengambil buku yang sedang Kana baca. Gadis tersebut ternyata seorang guru bernama Reichan. Ia mengajar ilmu tentang kultural antropologi. Bagi yang belum tahu, ilmu ini mempelajari variasi kebudayaan pada manusia, guys. 今回の殺人事件のこと調べてて。ねえこれ見て。 Kemudian Reichan memperlihatkan sebuah buku yang isinya mengenai hantu teke-teke, menceritakan bahwa teke-teke mencari korbannya di jembatan yang sepi. Pada saat korban menoleh ke belakang, sudah pasti ia akan mati. Namun jika berhasil kabur, maka dalam waktu 3 hari orang tersebut akan mati. 捕まったとしても証拠がなかったりだけど。でね、ゼミの先生に紹介して。 Reichan kemudian berkata pada Kana, ada sebuah cerita di kota Himeji tentang seorang wanita yang bunuh diri, Historia yang tampaknya menjadi legenda teke-teke. Reichan pun berkata, ia akan pergi ke kota tersebut untuk sebuah penelitian. Saat Reichan akan pergi, Kana memberitahunya bahwa ia telah melihat teke-teke. Lalu, apakah ia juga akan mati dalam 3 hari? Mendengar hal tersebut, Reichan pun terkejut. Akhirnya, ia mengangkat Kana untuk ikut bersamanya, dengan harapan dapat membebaskan dari kutukan tersebut.
Singkat cerita, mereka sampai di kota Himeji dan mendatangi salah satu kampus yang ada di sana untuk menemui seorang dosen yang juga seorang ahli. Dosen tersebut memperlihatkan sebuah buku yang berjudul Mikasacho Ichome dan berkata 6 tahun lalu wanita tersebut melompat dari jembatan penyeberangan. Bagian tubuhnya terpotong dan dari sinilah lahir legenda hantu tanpa bagian tubuh bawah. みんな面白おかしく尾ひれをしかし子供の噂とはいえ Kemudian, karena menanyakan alamat Mikasacho Ichome, lalu si dosen pun menunjukkan alamatnya dan memerintahkan asistennya untuk mengantar mereka ke tempat tersebut. その殺人事件僕はと調べてもしょうがないんじゃない？ Singkat cerita, mereka tiba di alamat yang mereka tuju. Mereka pun disambut baik oleh pemilik rumah. Kita sebut saja namanya Maria. Di sini, Maria bercerita pada tahun 1948 ada seorang suster cantik bernama Rieko. Usianya masih 19 tahun. Ia diperkosa oleh seorang preman dan membuatnya trauma. Akibat kejadian tersebut, Rieko bertingkah aneh. Ia melemparkan semua benda, dari pakaian hingga apapun yang berwarna merah. Hingga akhirnya, ia bunuh diri dari jembatan dan tubuhnya menjadi 2 bagian. それがあれなんていうんやったかしらの親が話してんの聞いたんや。 Merasa sudah selesai dengan penyelidikannya, mereka memutuskan untuk kembali pulang. Tapi saat asisten dosen turun dari mobil Rechan, ia kembali dan berkata bahwa teke-teke mungkin benar-benar ada. Ia meyakini bahwa teke-teke berkaitan dengan wanita yang bunuh diri. Ia mendengar banyak rumor, dahulu ada sebuah monumen di desa tempat gadis tersebut bunuh diri. Adiknya setiap hari selalu datang untuk meletakkan bunga ataupun snack. Tapi saat adiknya meninggal, monumen tersebut dipindahkan dan mulai dari situlah mulai beredar rumor hantu teke-teke. Lalu si asisten berpendapat, mungkin jika mereka mengembalikan monumen tersebut pada tempatnya dapat menghentikan teke-teke untuk selamanya. Lalu tanpa basa-basi, Rechan dan Kana langsung menuju ke lokasi monumen tersebut. Dipindahkan. Berbekal Google Map dan info dari dosen, mereka pergi ke desa bernama Mikasacho Ichome. Setelah terlibat sedikit perdebatan, Rechan akhirnya memberitahukan bahwa ia juga telah melihat hantu teke-teke tepat setelah Kana. Maka sebab itulah Rechan menyelidiki terkait teke-teke. 取材するうちにあの事件のこと気になってほど。何時に見たの？ Singkat cerita, mereka tiba di lokasi yang diarahkan Google Map. Namun, tempat tersebut tidak sesuai dengan informasi yang mereka dapat. Sedangkan waktu mereka tinggal 1 jam lagi sebelum gelap. そういうの残ってるはずです。だから今調べますからちょっと落ちて。 Kemudian Rechan menghubungi asisten untuk menunjukkan lokasi yang benar. Lalu sang asisten mengambil sebuah peta dari lemari dosennya. Ternyata karena salah dalam mencatat alamat yang diberitahu dosen. Bukannya Mikasacho melainkan Misakacho. Dengan 1 jam tersisa, mereka diarahkan oleh asisten untuk menuju Misaka yang berjarak 8 km dari tempat mereka. Mereka pun bergegas menuju Misaka, namun dalam perjalanan mereka terhalang oleh sebuah truk yang berjalan dengan lamban. Akhirnya, mereka tiba di persimpangan dan tidak tahu harus pilih jalan mana. Di saat yang bersamaan, asisten tertangkap oleh security karena memasuki ruang lab si dosen di luar jam pelajaran. Di lain tempat, Rechan meminta Kana menggunakan instingnya untuk menunjukkan jalan. Namun, saat Kana berkata arah kiri, tiba-tiba ponsel Rechan yang masih tersambung dengan asisten mengatakan belok ke arah kanan. Singkat cerita, mereka telah tiba di tempat tujuan. Terlihat hari sudah gelap. Angin tiba-tiba bertiup kencang yang menandakan kehadiran teke-teke. Mereka pun bergegas memindahkan monumen tersebut. Singkat cerita, tugas mereka sudah selesai dan kembali ke mobil.
Ternyata Teke-teke berada tepat di belakang mobil tersebut. Sontak Rechan pun tancap gas, namun Teke-teke terus saja mengejar mereka. Akhirnya mereka menyadari bahwa mobil yang mereka bawa berwarna merah, sedangkan Teke-teke membenci warna merah. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari mobil tersebut dan lari ke hutan. Di tengah hutan, mereka akhirnya terpisah. Tiba-tiba di hadapan Kana terlihat sesosok Teke-teke. Pada saat yang bersamaan, ponselnya berdering. Terlihat ponsel tersebut berwarna merah. Sontak saja Kana melemparkan ponselnya tersebut. Singkat cerita, Fajar pun tiba dan akhirnya mereka bertemu kembali. Namun, saat Rechan hendak menghampiri Kana, kepalanya terkena dahan kayu hingga berdarah. Lalu, tiba-tiba muncul Teke-teke melompat menebas perut Rechan hingga terbelah menjadi dua bagian. Film pun selesai. Bagi kawan-kawan yang ingin mensupport channel Guru 24, silakan subrek dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Guru 24. Terima kasih.